Amma ba'd. Beberapa waktu yang lalu saya ada sampaikan tentang kebenaran itu minoritas. Siapa saja yang berada di jalan kebenaran, kebenaran itu minoritas. Siapa saja yang berada di jalan kebenaran, siap-siaplah berada di jalan yang sepi. Tapi ingat, engkau tidak sendiri. You are not alone. Di mana-mana, abang kakak, yang namanya kebenaran itu pasti minoritas. Keminoritasan itu bikin orang tidak betah. Jadi yang sedikit itu bikin orang tidak betah. Karena minoritas, akhirnya orang jadi tidak nyaman, merasa yang mayoritaslah yang benar. Tidak begitu rumus di dunia ini, abang kakak, kalau ngelihat Quran. Justru yang sedikitlah itu yang langka, yang sedikitlah itu yang benar. Kok bisa gitu Ayaman? Rumusnya mau begitu. Maka ada istilah dalam Quran itu i'tasoma, ya'tasimu, wa'tasimu, berpegang teguhlah. Itu kalau berpegang teguh tuh peluk kuat-kuat, genggam, jangan lepaskan sikit pun, walaupun tahu waktu kau genggam itu, waktu kau peluk itu sakit sekali. Apa ayat pagi ini Ayaman? Coba lihat tadi Ali Imran ayat 101. Tiga 101. TikTok, Instagram, Facebook aman? Oke. 3 yang santri-santri yang lama silakan tinggal di itu ya, tinggal di bantu bukakan ayatnya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Ini kan kaifanya bukan kaifa bagaimana. Kaifa yang di sini ini kaifa kok bisa gitu. Wa antum tutla, tutla itu fi'il mabni lil majhul. Artinya kita diam pun ada yang bacakan gitu. Kita ndak nyari pun ada yang ngantar ayat itu. Pernah baca-baca scroll toto teng ada ceramah ustaz. Ih, kok relate ya? Itulah dia tutla alaihi ayatuhu. Kita ndak ada angin, ndak ada hujan, tiba-tiba ada orang bilang sabar ya gitu. Orang lewat gitu ya. Siapa ngomong sabar tadi tuh? Saya biasa lagi tawaf tuh, minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih petunjuk. Begitu di putaran berapa gitu, ada yang bilang, ada yang bacakan ayat ini misalnya, apa? Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Rombongan travel lain yang kita tidak kenal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Jamaahnya ngikut. Ih, nasihat buat aku nih. Nah, itu tadi yang saya bilang kemarin, cermin. Kalau ada nasihat, pakai cermin untuk nengok diri sendiri, bukan pakai kaca tembus. Ini pas banget ini kalau suami saya dengar. Ini pas sekali ini kalau istri saya dengar. Sayang istri saya tidak dengar. Nah, kalaupun datang dua-duanya suami istri bilang, dengar enggak Ustaz tadi ngomong apa? Apa tuh harusnya begini? Kau lah harusnya begini. Berkelahi tidur di luar. Ini bengak-bengak ubi ya. Apa? Bengak-bengak ubi. Bilanglah. Astagfirullahalazim. Papa minta maaf ya Ma. Papa salah. Iya Mama juga minta maaf. Tapi Papa kan, udah. Tidak boleh bengak-bengak ubi ayaman. Oke, bengak-bengak kasafa. Kasafa kan pakai bahasa Inggris, jadi biar agak mahal. Lagi tadarus di masjid. Tahu ayatnya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ayatnya tentang musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Aku masih ada utang riba nih, pantaslah hidup aku bawa belot. Gitu kira-kira. Tutsla alaikum ayatullah. Ayat jama. Berarti tidak sekali Allah kasih peringatan tuh. Tutsla kan.
Tiba-tiba lagi dengarkan acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada hadirin, diharap tenang dan mensilenkan handphonenya. Begitu baca, kita dengar kan, Masya Allah, ayatnya misalnya tentang innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ayatnya tentang istiqomah. Tutla alaikum ayatullah, ya coba. Tutla alaikum ayatullah. Kalau yatlu alaikum ayatullah, yatlu itu dibacakan. Membaca, sorry. Tapi kalau tutla, antum tuh dibacakan. Apa dibaca? Ya dibacakan ya bahasa ini. Diperdengarkan. Ada yang membacakannya, lalu Allah sengaja telinganya biar ring naik gitu. Ih, ayat aku nih. Kan gak mungkin kebetulan abang kakak. Percaya ada yang kebetulan? Tidak ada. Masih ingat surat kebetulan apa? Masih lupa? 659. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semuanya udah dimention sama Allah. Didiktekan betul. Jadi ada istilah, Adia sini, kau dengar ya, nah, gitu. Lukman sini, palanya ditangkap. Bukan pala dia, apa? Your hand gitu. Pegang, kau dengar ya. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia bang kakak. Oh, mentang-mentang aku datang terus materinya gini, enggak. Memang begitu cara Allah ngasih tahu kita. Mungkin kita pakai nasihat yang lembut tidak mempan, nasihat yang lembut lagi tidak mempan, karena kepala kita kurang lembut. Maka Allah hampok kan, tidak pakai daun bidara, pakai daun apa? Daun pintu, pang gitu, baru bergegar, oleng kapten. Daun bidara lembut, ya Bang Abu. Begitu pakai daun bidara, 659 Al-An'am ayat 59. Tidak ada yang kebetulan abang kakak, demi Allah tidak ada. Kita nikah sama siapa, kita ditugaskan di mana, kita lagi ngapain, ketemu siapa, apa yang terjadi, apa yang Allah pertemukan, pernah mungkin berselisih pendapat sama siapa, semua terjadi atas izin Allah. Mau dengar cerita tak? Mau dengar cerita tak? Nak dengar cerita tak? Duduk. Dengarkan baik-baik. Jadi ada orang, tidak usah sebut nama lah ya, menjaga kode etik jurnalistik. Dia ini lagi belajar ilmu insya Allah. Ini instruksi ya, Imaro sama Creative Center bikin video ini. Mungkin durasi 5 jam lah cukup nih. Judulnya Insya Allah. Judul filmnya itu film pendek. Ya mungkin 1 detik cukup lah. Gitu udah habis lah videonya. Lihat flow-nya, dengarkan baik-baik. Jadi harus jadi ini. Jadi beliau ini lagi diajarkan sama pasangannya, sama istrinya, untuk biasakan bilang insya Allah. Tapi suami ini karena kurang lembut kepalanya, dia bilang, "Nggak, nanti kita ikhtiar ya, lakukan yang terbaik." Oke lah kata si istri. Jadi gimana skenarionya? Kata si suami bilang gini, kalau hujan, saya ke Bandung. Kalau hujan saya ke Bandung, kalau tak hujan saya ke Jakarta. Kalau hujan saya ke, ini bukan tuh ke blank. Hujan ke Bandung. Kalau tak hujan saya ke Jakarta. Dah? Takdir Allah. Takdir Allah hujan. Kemana dia? Takdir Allah hujan turun. Dia posisi lagi di Jakarta. Posisi beliau ini Jakarta.
ke Jakarta. Hujan, berarti kemana perjalanannya? Bandung. Berangkatlah dia ke Bandung. Sampai di rest area, dia tidur-tidur baring, tahu-tahu ada perampok. Ada perampok meletakkan pisau di leher dia. Lalu perampoknya bilang, tolong antarkan aku ke Jakarta, kalau enggak kau kubunuh. Apa dia bilang? Tolong antarkan aku ke Jakarta, kalau enggak kau kubunuh. Begitu diantarkan masuk Jakarta, perampoknya bilang, makasih, aku udah sampai Jakarta, aku baliklah ke rumah. Baliklah si bapak yang Betuah Raya nih, namanya bapak Betuah Raya. Begitu istrinya nanya, kok udah balik? Kan hujan ke Bandung. Ganti baju lah dulu. Insya Allah, kata suami. Apa? Insya Allah. Makanlah dulu. Insya Allah, kata suami. Nggak, pergi ke kantor dulu kah? Insya Allah, kata istri. Oh, gini cara nasihati suami aku nih, supaya mau bilang Insya Allah. Karena dia logis sekali. Kalau ada yang nggak paham cerita ini, nggak apa-apa. Memang biasanya kalau udah tanggal segini ini otak tuh agak hang ya. Dia sampai bertanya gitu, lucunya di mana ya? Itu nggak apa-apa. Itu lucu tuh. Emang ini omongan tingkat tinggi, banyak sampah di otak tuh kan? Jadi bikin mampet gitu tuh, nggak sampai otaknya. Emang biasa. Ayah mah udah paham. Orang cerita Dracula ya sampai sekarang belum paham. Oh paham. Ada orang mana gitu tuh, nggak paham dia cerita Dracula tuh. Iya, terus gimana gitu loh. Orang logis. Otaknya dia bilang, aku bisa nyiasatinnya. Dia nggak pakai insya Allah. Kalau hujan aku ke Bandung, kalau tak hujan aku ke Jakarta, kata dia. Qadarullah hujan, hujan. Ya udah pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, kata dia. Yang penting ada mobil, ada kendaraan, ada apa. Dia semua dia siapkan, well prepared. Apa dari mulai bensin, oplosan, apa namanya? Apa campuran, apa? Kita suka kok saya ngomong kayak gini ya. Ya kan? E-tolnya dan segala macam siap semua. Mobil driver siap. Berhenti di rest area mau sholat, kena perampok. Shrek, antarkan aku ke Jakarta. Kalau enggak kau kubunuh. No choice. Balik kawan ke Jakarta. Istrinya nanya, ke Bandung tumben cepat. Nek us yes. Enggak. Tak jadi pergi ke Bandung. Akhirnya setiap istrinya ngomong, mandilah dulu, insya Allah. Ini, insya Allah. Makanlah dulu, insya Allah. Dracula, insya Allah. Jadi, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Bayangkan berapa banyak daun di muka bumi ini, abang kakak. Daun tuh, ya kan? Daun itu jumlahnya berapa miliar juta jumlahnya di muka bumi ini. Dan satu lembar daun yang jatuh itu Allah tahu. Apalagi kakak hamil, masa kakak bilang kebetulan? Kok bisa hamil kak? Nggak sengaja Ustaz. Benar sikit kau hamil tak sengaja, kau apa kan? Dah, nggak usah lanjutkan ya. Nggak mungkin abang kakak, semua terjadi biiznillah. Hamil izin Allah, nggak hamil juga izin Allah, belum hamil juga izin Allah. Itu 3 hal yang berbeda tuh. Hamil, tidak hamil, belum hamil. Kalau yang belum nikah ya tidak hamil. Jangan nak sok-sok. Saya kayak Maryam ya ayaman. Your head itu kayak Maryam. Carilah lo suaminya. Ya kan? Belum hamil, itu yang sudah nikah. Iya kan? Belum haji, bukan tadak haji. Belum. Cara ngatur mau omongan itu. Udah umroh bang? Belum. OTW. Itu ada optimisme, ada husnuzon. Bang, udah pernah umroh bang? Alah mana Ustaz, macam saya nih.
Oh, sumpal gak bibir kau nih. Ustaz orang Melayu ke orang Malaysia? Melayu Pontianak, Kalimantan Barat, West Borneo. Jadi bahasanya apa, kemana, nak kemana. Macam Upin Ipin. Upin Ipin yang niru saya. Karena saya lebih dulu lahir daripada Upin Ipin. Mana Ustaz? Sekarang susah Ustaz. Panjang susahnya. Bibir kau tuh susah, betul ah. Bisnis apa bang? Ya adalah Ustaz, kecil-kecilan. Akhirnya kena kecil kan benar sama Allah. Kenapa tidak bilang doakan Ustaz, doakan Ayah Man, semoga bisnis ini bisa besar, besar manfaatnya, besar kontribusinya, besar juga kemaslahatan yang bisa diberikan lewat wasilah bisnis saya ini. Gitu. UMKM, usaha miliaran, kecil pun miliaran. Kasih tahu sama Menteri UMKM. Kata orang Pontianak tuh. Bang, kasih tahu bang sama orang-orang seluruh Indonesia bang, UMKM itu jadi doa bang. UMKM, usaha miliaran, kecil pun miliaran. Udah? Jadi gimana bilangnya? Kalau orang bilang, Kak udah umroh kak? Belum. Insya Allah secepatnya. Nah gitu. Kan ucapan tuh doa. Kalau bahasa Ustadz guru saya, Ustadz Happy, al-kalamu nisfud doa. Ucapan tuh setengah dari doa. Bilang, insya Allah secepatnya. Tidak berdosa bang kakak, kan ada insya Allahnya. Lalu secepatnya tuh husnuzon sama Allah. Kakak lahir gimana nanti? Kayaknya sesar lah Ustaz, tak mungkin lah lahir normal. Bibir kau tuh yang tak mungkin. Allah tuh mudah aja bagi Allah, betul nggak? Sebentar Allah, Fayat tuh lahir di kamar mandi, gimana ceritanya? Lancar, itu waktu itu kan anak baru 2. Saya keliling-keliling pengajian tuh. Itu zaman-zaman mau lahiran Fayat tuh zaman-zaman 2M saya dibayar kalau ceramah. Berapa? 2M, makasih mas, katanya. Makasih man ya. Itu 2012 mau menuju 2013. Fayat lahir kan 2013. Itu lagi gerilya-gerilya masuk-masuk gang. Masuk-masuk pengajian-pengajian yang isinya 5 orang, 3 orang, ya kan? Nggak bisa masuk, belum pakai mobil waktu itu, masih pakai motor. Jadi minta doa. Nah, ibu-ibu pengajian-pengajian ini Masya Allah memang. Bu, doakan ya bu ya. Semoga anak saya lahir dan lancar lahirnya. Insya Allah lancar, kata ibu-ibu tuh. Mana namanya mak-mak kan? Yang doakan bukan 1, 10, 15 orang tuh doakan. Lancar, lancar. Dimudahkan, lancar nak, lancar. Lancarin nong ya. Pernah dengar istilah nong? Melayu. Nak, anak kesayangan. Lancarin nong ya. Insya Allah dimudahkan. Betul-betul lancar. Bunda Ung mau uduk, nunduk, perut ketekan, lahir itu Fayat di kamar mandi. Saya yang nyambut. Lahir di rumah Wawa kan. Habis itu singkat cerita nih ya. Lahirlah Fayat, teriak dokternya, dokter gede. Hah, kata dokter. Di situ tuh, keajaiban Tuhan pak, keajaiban Tuhan. Orang pada histeris semua. Karena Fayat itu beratnya 4 kilo. Panjangnya lebih dari 50 cm. Besar. Normal. Lahir di kamar mandi. Habis itu baru saya yang temenung. Oh Allah, saya bilang, besar anak aku nih. Nah, habis itu saya keliling-keliling ucapkan makasih sama jamaah. Lalu pas alhamdulillah dengan izin Allah lompat ya. Fatih, Bunda Ung hamil Fatih 2013 masuk 2014. Ya kan? Ngebut nih produksi. Ya kan? Saya minta doa sama jamaah. Bu, doakan istri saya lagi hamil. Hamil lagi Ustaz. Mukanya tuh kayak natop gatal gak Ustaz? Ya gitulah kira-kira ya. Hamil lagi Ustaz. Ya bu, alhamdulillah rezeki. Gitu kan gitu. Apa gak anak kita? Baitul Mal belum ada. Ya kan? Yang ini belum, masih pakai kotak sepatu. Nah, bekicau lah kita kan gitu. Begitu apa? Tahu hamil, ya kan? Saya minta doa. Bu, doakan ya istri saya lagi hamil, ya kan? Hamil lagi anak keempat. Doakan lancar, tapi jangan di kamar mandi. Itu ada kalimat penutupnya, jangan di kamar mandi. Alhamdulillah, udah proses mau melahirkan, malam-malam tuh udah tinggal nunggu di anugerah sini, Bu Sundus. Di situ saya, Bunda bilang, tolong ambilkan ambilkan kain. Ini dampingi Mak Nur waktu itu kan. Ambilkan kain. Kain apa tuh? Kain jarik. Saya baru ngelangkah ke dalam
kamar, belum belum dapat kain nih, jaraknya paling cuma berapa meter lah. Dengar ada suara bayi nangis. Hah, cepatnya nggak sampai 5 menit. Fatih lahir, alhamdulillah. Al-kalamu nisfun doa. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini abang kakak. Apapun yang terjadi, semua terjadi atas izin Allah. Cuman cara kita mengkomunikasikan sama Allah berulang-ulang, sesering-sering mungkin, penuh husnuzon. Maka 2 kalimat tadi, insya Allah secepatnya. Ada yang pengen umroh sini? Pengen dulu. Oke, ditanya. Atau ada yang pengen diumrohkan ada? Ada yang pengen diumrohkan? Berapa orang? Oke, saya kasih syaratnya. 1, mati dulu. Apa? Iya, yang boleh diumrohkan itu cuma yang mati. Ah, sini, siapa yang mau? Sini saya umrohkan. Ada yang belum nyambung, masih berputar otaknya. Masih loading. Apa maksud tadi itu, Bang? Apa, Bang? Ah, ngapa gitu, Bang? Paham enggak? Nah, ada yang mau diumrohkan? Enggak, tadi banyak angkat tangan. Emang lama loadingnya mak-mak nih, ya Allah, astagfirullahalazim. Ngantuk kali ya. Jam berapa lah dia bangun sahur nih? Oh, itikaf. Ya Allah. Jadi yang tadi udah telanjur ngangkat tangan, tidak boleh dihapus komennya ya, ada telanjur. Sebentar lagi kayaknya mati tuh, insya Allah tidak lama lagi ya. Tanggal tua ya man. Oh gitu. Macam tanggal muda ada duit ya. Emang kan tidak ada beda tanggal tua tanggal muda, sama ya. Ya kan? Sama-sama tak berbunyi saldonya ya. Senin bahagia ya man, iyalah. Saya tadi tuh mikir nih kalau hari Senin nih saya gas-gas nih, kasihan mak-mak nih udah tak berduit ya, akhir bulan nih kan, lebaran cemana bentar lagi ya kan. Temenung lebaran nih Allah, yang mudik sikit, yang beli baju baru adalah tersage-sage lah tahun ini ya. Tetap sage lagi atau shimmer. Akhirnya dikombinasi baju sage, baju shimmer digunting tempel sini, ya kan? Lebaran 2 tahun jadi 1. Jadi sage shimmer namanya. Nih, nah tren apa lagi lah tahun ini ya? Oh, ada tren baru, mukena masjid tahun ini ya. Apa tren barunya? Pakai mukena masjid ya. Jadi pergi kosong, balik-balik bawa mukena masjid. Baru dia. Tren baru dia. Balik-balik bawa mukena masjid. Dah, ayo. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kalau belum terjadi, masih mungkin bisa diusahakan atau garis miring diikhtiarkan. Kita siapkan yang terbaik, well prepared. Kalau misalnya bisnis tuh barangnya berkualitas, mari saya bilang kan, strategi harganya harus dibetulkan, kemudian marketingnya harus dikencangin, dagang, jualan, promosikan, fokus pada kelebihan produk, kasih tahu sama orang apa yang bikin produk ini layak untuk dikonsumsi. Tidak ada bahan kimianya, sehat, berdampak, di badan tuh segar, misalnya gitu. Kita cerita, itu namanya marketing, based on experience. Basisnya adalah basis user, bukan marketer. Nah, produk yang bagus itu abang kakak akan mempromosikan dirinya sendiri karena kita sudah pakai, sudah merasakan dampaknya dan kita ceritakan. Itu kuat dalam dimensi marketing. Tapi ada juga faktor lain yang membuat marketing itu, bisnis itu dan produk itu speed. Under promise over delivery. Pak, saya jahit baju di tempat Bapak berapa lama? Kasih saya waktu 5 hari ya bang. Saya usahakan selesai 5 hari. 3 hari udah jadi. Itu orang suka tuh beli sama kita. Berapa lama bikin nasi goreng? 2 tahun lah kata Bang Abu. Misal Bang Abu. Atau setahun lah.
gorengnya jam 11 lewat 55 tahun 2024, selesainya jam 12 lewat 3 2024. Setahun tuh kan gorengnya. Perpindahan tahun tuh lah bergeser dia selesai gorengan nasinya. Janjinya seminggu selesai sehari. Oh, itu mantap. Jangan terbalik. Bisa. Bisa apa? Maka saya lagi nge-push amal usaha dan lain-lain itu untuk speed. Biar cepat asal selamat. Tanya sama Bang Banjir. Kalau sama saya gimana Bang? Belum selesai benda tuh, tagih terus, kejar, tusuk terus. Bang Banjir yang kelagapan. Terus Bang Banjir marah lagi sama Bang. Marah enggak mau? Enggak berani marah ya. Tak boleh ya. Nanti lu punya Tuhan malah. Lu kan puasa, kata Meme. Tak ada yang kebetulan apa di dunia. Siapa yang jadi pasangan kita, siapa yang kita temuin, apa yang terjadi antara kita dengan partner bisnis kita, tidak boleh disesali. Pada saat terjadi, kita sikapi dengan benar. Begitu sudah selesai hasilnya, kita serahkan sama Allah. Itulah pentingnya insya Allah. Maka bahasa Qur'annya, wa ma tasqutu min waraqatin. Allah ngasih perumpamaan tuh daun. Daun jumlahnya banyak. Unknown place gitulah. Tak tahu kita di mana daun itu jatuh, di tempat mana pohon yang itu barusan daun jatuh. Daun depan rumah kantor pimpinan tuh ada pohon. Pas saya noleh ke sana ada daun satu jatuh. Nah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Berarti hebat sekali Rob zat yang kita sembah ini, Allah Subhanahu wa taala. Daun jatuh ya dia tahu. Sampai Allah bilang apa? Wala ratbin wala yabisin, yang kering dan yang basah. Banjir itu basah mengakak. Termasuk anak numpahkan air di karpet itu juga Allah tahu. Dulu saya sebelum tahu ayat ini, bawaannya marah ya. Ngapa sih ditumpahkan gitu? Ada istilah pengait. Pernah dengar istilah pengait? Enggak pernah dengar ya tuh. Kakinya tuh kayak ada matanya. Kalau jalan di mana ya tuh suka sangkut. Tersenggol gelas lah, keinjak apalah, ada ya. Berbalik badanmu kena lah, pokoknya pengait. Ngerti istilah pengait? Enggak pernah dengar tuh ya. Dia kalau jalan tuh terinjak, tak lencong lah. Pokoknya it's always happen. Ada ya. Terantuk lah. Ngapa bang enggak masuk sekolah? Terantuk ayaman. Terantuk apa? Terantuk tronton. Nah, bayangkanlah terantuknya tronton. Terantuk tuh pintu, ya. Tronton Bang Abu. Itu sih bukan terantuk, tabrakan namanya. Lucu-lucu gak jamaah. Nggak apalah ya, hari ini Ayaman agak santai-santai. Biasa kalau hari Senin nih, gitu. Sian lah. Kak tuh. Nggak apa-apa Kak, nggak usah dibalikkan Kak, bawa balik ya Kak, mau kena masjid. Iya, coba tahu Kakak mau beribadah, lanjutkan itikaf. Gara-gara Ayaman ngomong mau kenal lalu dibalikkan, mau kenal. Rasa tersentuh, rasa hati Ayaman, ya Allah ya. Dah? Udah ya? Apa istilah tadi? Apa? Nah, pengait tadi itu. Jadi semua terjadi atas izin Allah. Nggak bisa kita bilang, kok kita ketemu ya Pak ya sama orang itu brengsek banget ya, kurang ajar, dia nipu kita. Nggak ada, daun jatuh Allah tahu, muhasabah. Tapi kalau ketemu kawan, kita jangan mudah-mudah ngomong gitu. Ini kadang-kadang terbalik-balik abang kakak. Kalau sama orang tajam mulutnya, kau tuh kurang sedekah, makanya kau bangkrut, kau tuh begini nih. Tajam sekali mulutnya ke orang lain. Gila kan di sini, aku dikorbanin, aku ada. Pak, gimana? Ketok palanya. Kau keraslah sama dirimu sendiri. Muhasabah, apa dosaku, apa salah aku, ya Allah ampunkan saya. Kok udah sampai segini saya masih belum ada tanda-tanda nih, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, salah saya. Sujud yang dalam. Begitu caranya kalau untuk diri sendiri. Tapi begitu ketemu sama orang, oh iya Kak, semoga Kakak diangkat derajatnya. Abang Kakak, dengarkan baik-baik. Ada orang sakit sebagai azab. Ada enggak? Ada. Ada juga orang sakit sebagai nikmat. Pernah dengarkan ceritanya? Ada seorang bapak-bapak sakit keras.
Berkumpul semua anak-anaknya. Apa kata si bapak? Alhamdulillah, terima kasih Allah kau kasih aku sakit. Aku rindu sama anak-anakku. Telepon-telepon tak ada yang datang. Giliran aku sakit semua berkumpul. Bakal bagus aku sakit ya, terus kata si ayahnya. Karena wasilah sakit tuh anak-anaknya jadi kumpul semua. Dia bilang, aku tidak nyesal sakit ini bahagia, kata dia. Apa? Ya kan kalau sehat kan semuanya pada meeting, mijit yang penting-penting. Mikir yang penting-penting ya. Oh, positif. Dapat hadiah. Iya, dapat hadiah parfum Raudhah. Karena mikir yang penting-penting tadi langsung dapat hadiah. Nanti bagi-bagi ya, setetes gitu. Jadi abang kakak, ada yang sakit sebagai azab. Ada enggak? Ada. Orang sakit itu dari azab dari Allah. Minum alkohol, mabuk, ngerokok, ya kan? Konsumsi minuman keras, ya kan? Jus batu, jus apa lagi? Jus pasir. Barang enggak boleh. Barang itu ngerusak diri. Ngerusak leher, ngerusak pita suara, ya kan? Malah ditusuk badannya. Ada juga yang sakit sebagai nikmat dari Allah, hadiah. Kenapa? Allah mau gugurkan dosa-dosanya, betul nggak? Allah mau sembuhkan, Allah mau gugurkan penyakit-penyakit lama lewat wasilah, misalnya lewat wasilah muntah. Allah keluarkan lewat wasilah darah yang keluar. Pernah dengar cerita sayang anak kecil jatuh dari tangga? Ingat nggak? Masih lupa? Ada anak kecil umur 5 tahun jatuh dari tangga, saya tidak sebut nama, tidak sebut tempat lah. Ujung tangga tuh abang kakak, kalau yang pernah nengok tangga yang porselin, keramik, ujungnya kan tajam tuh. Si anak ini berguling jatuh, tahempas ngerti? Ujung kepalanya nih, pong gitu. Nggak gitu sih bunyinya, gimana ya bunyinya? Plek, nah gitulah gitu. Nggak usah dipikirkan lah bunyinya, ya terserah, pokoknya jatuh ya gitu. Nancap apa? Kena ujung itu. Anak kecil 5 tahun, nancap, berdarah. Di sini, pas di belakang. Ini kan paling bahaya bang kakak. Ketusuk itu ujung keramik, keluar darah sangat banyak. Hampir seminggu tidak sadarkan diri nih anak. 5 hari. Mau masuk seminggu, habis itu darah tuh masih tuh. Jadi di rumah sakit tuh darah masih ngocor gitu. Kasur tuh masih berdarah. Hari keberapa saya lupa detailnya. Siuman ini anak. Lalu manggil papa, mama, itu ayahnya nangis. Kalau bahasa Melayunya ngongoy nangis. Sesengguhan nangis. Tahu kenapa? Anak kecil ini dari umur itu tak bisa ngomong. Wasilah Allah jatuhkan dia dari tangga. Anak ini jadi bisa bicara. Bahkan saya dengar info, katanya anak ini sekarang sudah ngapalkan Quran. Ini cerita 2013, berarti kalau sekarang kan sudah 10 tahun lebih, 15 tahun, mungkin udah dewasa, udah balik anak itu. Jatuh. Habis, darah keluar. Jadi jatuh di tangga itu abang kakak, wasilah Allah, mau tanda kutip ya, membedah ini anak dengan cara yang tak biasa. Bisa bicara. Bisa jadi kalau pakai logika, ada darah yang menggumpal mungkin ya, ada darah yang menghambat di otak. Tapi abang kakak jangan doa ya Allah jatuhkan anak aku. Enggak gitu konsepnya. Ada hikmah di balik musibah, betul enggak? Ada pesan kebaikan, ada tanda-tanda dan kehadiran Allah dalam setiap episode. Jadi materi kita hari ini membaca tanda-tanda garis miring kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Apa pelajaran hari ini? Membaca tanda-tanda garis miring kehadiran Allah. Ada Allah enggak di setiap itu? Ada. Ayatullah. Ngapa Bang Banjir punya anak spesial? Ngapa Banggun, Bang Moyo, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita tuh harus bisa dibaca ayat-ayat Allahnya. Ada tanda-tanda dan kehadiran Allah di situ. Ada surat cinta dari Allah. Gitulah kira-kira. Ada surat apa?
Surat cinta. Dan itu baru bisa dibaca kalau kita pakai cermin. Kalau kacanya tembus pandang, yang nampak salah suami, salah istri, salah ibu mertua, salah bapak mertua, salah menantu, salah tetangga. Ingat cerita cermin kaca jendela yang bertetangga? Dia bilang apalah tetangga tuh tak pandai nyuci, kotor benar bajunya. Besok ngomong gitu lagi, lusa ngomong gitu. Nggak sampai 5 hari, dilap kacanya sama suaminya. Kata istrinya, tumben tetangga bajunya bersih. Papa bantu ya, curiga, bibir tak sekolah ya kan? Cemburu ya dia. Papa bantu ya ini, enggak kata si suaminya. Terus kok bisa bersih sekarang? Itu kata suaminya. Papa kemarin ngelap kaca rumah kita. Bukan tetangga yang kotor bajunya, kaca kita yang kotor sehingga nampak baju tetangga itu nampaknya kayak buram. Ngapa susah baca ayat-ayat Allah? Ngapa susah baca tanda-tanda kebesaran Allah? Ngapa susah baca teguran-teguran kecil dari Allah? Karena hati kotor. Nyambung? Maka kita akan mudah nengok orang lain. Pas materi Ayaman nih. Mantap sekali Ayaman. Menyala Ayaman. Semangat Ayaman ya. Gitu. Mana semangat Ayaman nih tak ada nih? Oh ngantuk dia. Ternyata yang kotor hati kita, yang buta kita. Nih ya, penutup. Dua. Buka 2246. Ngapa kita tidak bisa baca ayat-ayat Allah? Ngapa kita tidak bisa ngelihat kebesaran-kebesaran Allah itu? Kenapa teguran-teguran kecil itu tidak bisa membuat kita insaf? Karena ternyata Allah bilang di surat 22 Al-Hajj ayat 46. Tolong ditulis, bantu komenkan di kolom komentar 2246. Ayo, afalam yasiru. Buka mulutnya jangan masin. Hari Senin nih. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Perintahnya apa? Suruh jalan. Silaturahim. Buka mata, buka telinga, buka mata, buka hati. Afalam yasiru fil ardi. Pergilah ke Mesir, lihat Om Fir. Siapa Om Fir? Om Fir'aun. Kok bisa dijadikan asin? Berjalanlah ke terakota. Terakota ya? Di Xi'an. Antum pernah dengar? Coba buka. Xi'an. Xi'an. Itu orang Sambas yang bikin nama kotanya tuh. Buka tulisannya Xi'an. Xi'an Terracotta Warrior. Nih kayak gini. Abang kakak nanti nampak ada Xi'an, itu yang bikin font pendirinya orang Sambas. Jadi ini ceritanya, Ayaman udah pernah sampai sini 2010 ke 2011, Terracotta. Ini cerita tentang raja yang takut. Ya kan? Buka aja Army of Xi'an. Jadi dia ini sudah meninggal abang kakak, tapi takut dia nih katanya nanti di alam kematian itu kena apa-apa kan, dia siapkan tentara-tentara, patung-patung tentara. Terracotta tulisannya, terakota. Xi'an, pernah lihat? Belum? Nih, sepanjang-panjang ini. Emang udah sampai ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Maka pas nengok ayat yang ini tuh, oh iya begini cara Allah nasihatin kita gitu. Nih, abang kakak tengok. Jadi kayak gini dia. Nah nih tengok. Tuh, dibikinkan dom di bawah, itu berlapis-lapis tuh bang. Ini udah banyak-banyak yang rusak. Emang udah sampai sini. Apa artinya? Apa maksudnya? Dia berharap dengan adanya prajurit-prajurit di dalam alam barzahnya itu, di kuburannya, dia selamat gitu dari malaikat yang penjaga kuburan. Ini kaisar, raja.
Ayaman udah sampai alhamdulillah, udah nengok ke situ. 2011. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah kamu mengambil pelajaran kata Allah? Lihat, tengok. Ya kan? Kok bisa ada orang terpikir kayak gini? Ini kan di luar ongkir, di luar nurul nih kerjaan kayak gini. Kuburannya berapa besar? Tapi datang ke sini bukan untuk foto-foto. Hai guys, aku udah sampai sini guys. Bayangkan ya, mual dah ya man. Pergi ambil pelajaran. Fasiru fil ardi. Apa kata Allah tadi? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'kiluna biha. Antik nih ayatnya. Kok kulub yakil? PR. Pengurus pusat sama organ kepengasuhan. Pecahkan misterinya. Kenapa kulub yakil? Biasanya lahum kulubun la yafqahuna biha. Kok ini kulubun yakiluna biha? Cari tahu yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya makasih mas. Ayo. Lahum kulubun yakiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Masya Allah. Sakit ayat ini nih. Ayaman pertama kali baca tuh Masya Allah. Kan gak boleh pakai kaca tembus pandang kan? Ayat ini harus pakai cermin. Kenapa aku susah terima nasihat ya? Kenapa ceramah-ceramah yang udah berjuta-juta ceramah tuh gak bikin aku berubah ya? Kenapa sudah pergi umroh gak bikin aku semangat untuk sholat ya? Kan muhasabah, introspeksi. Tapi kalau memang hati keras gak bisa terima. Sekeras itu ke hati aku nih. Tidak ada yang kebetulan abang kakak. Termasuk scroll Instagram. Kita terbuka tausiah apa. Itu semua terima. Makanya Ayaman tuh kadang-kadang gak kuat tuh. Kalau scroll lama-lama tuh gak kuat. Karena satu scroll, satu pesan. Aku belum tentu bisa ngerenungkan itu. Mau aku pindah ke tempat lain? Yang tadi ya udah aku. Kan ada orang scroll like and dislike kan. Nggak suka. Di skip kan. Saya belum bisa kayak gitu pakai Instagram. TikTok apa gitu. Biasanya saya sebentar saya tengok sampai habis. Oh oke. Pelajarannya ini, video ini. Nggak yang teng cepat gitu. Nggak paham. Belum ngerti. Dan mudah-mudahan nggak usah lah. Abang kakak nyambung sekarang? Kenapa bisa begitu? Sekali lagi ya, ayat ini ayat cermin. Dan istimewanya surat Al-Hajj ini turun di dua tempat. Turun di Mekah dan turun di Madinah. Biasanya beberapa surat-surat itu turunnya cuma di Mekah. Atau turun cuma di Madinah. Tapi ini surat Al-Hajj turun di dua tempat. Ada sebagian ayat yang turun di Mekah. Sebagian ayat lagi turun di Madinah. Surat Al-Hajj. Ayo. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ta'mal qulubu allati fis sudur. Maka doa kita di akhir Ramadan ini apa kakak, ya kan? Ada orang bilang kan, ya Allah enggak terasa ya Ustaz ya. Ramadan dah hampir habis, yang bilang tak terasa itu tak puasa. Yang bilang tak terasa itu pasti tak puasa. Kalau orang puasa pasti terasa. Terasa laparnya ya. Terasa nahan nafsunya. Terasa nak nahan bibir ni nak. Terasa ngantuknya. Ngantuk tak? Ngantuk. Allah waladdallin. Wih bagus baca imam ni. Alif lam mim. Alama alif lam mim. Kan? Padahal cuma baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Oh, selamat. Ya kan? Udah seuzon dah dia sama imam.
Kalau orang terawih, puasa, terasa enggak Ramadan nih? Terasa, ke pinggang kendor dah kan? Nah, perut kecil, alhamdulillah. Turun 15 kilo. Rice cooker yang turun 15 kilo. Maka kalau ada orang bilang enggak terasa ya, puasa nih, your head itu tak terasa. Terasa enggak? Terasa. Kita berpikir nih, ya Allah, cemana cara bulan Ramadan bisa sedekah lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Betul enggak? Berpikir kita cemana interaksi sama Quran bisa lebih dalam lagi, bisa lebih deep lagi, lebih intensif lagi. Cemana kita mempraktekkan dulu, mungkin praktekkan 1-2 ayat, Ramadan bisa mempraktekkan banyak-banyak ayat. Mempraktekkan dulu sampai situ, bukan cuma sekedar tahu dikaji, enggak. Karena agama ini bukan agama pengetahuan, agama ini agama pengamalan. Ahsanu amala. Ramadan ini terasa Bang Kakak. Saya bilang tak terasa. Maka yang suka bilang tak terasa tuh tak puasa. Bayangkan dia nanya kita, bila lebaran Ustaz? Ustaz ikut siapa? Kata dia. Hah? Kau udah lebaran dah? Siang-siang. Ambil berasap kawan. Nanya lagi, bila lebaran? Kau udah lebaran duluan daripada aku. Oke? Apa yang buta Abang Kakak? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Jadi Ustaz Henry, istrinya Iqra Braille Center, enggak buta kata Allah. Bisa lihat mereka, bahkan mereka bisa ngelihat yang kita tak bisa lihat. Betul tak Bang? Tuh Bang Sam tuh, interaksi sama mereka. Main-main, kakak-kakak ada yang belum pernah ke IBC? Belum. Jauh IBC itu Kak. 1 juta kilometer. Pergi Kak abis ini Kak, main-main sana Kak. Abang-abang kalau ke Pontianak, minta sama orang-orang di Munzalan, tolong antarkan saya ke Iqra Braille Center. Pergi situ. Tanya sama Bang Sam sama Dr. Sandi itu. Belajar bersyukur. Orang-orang Baitul Mal udah sampai belum? Kalau orang Baitul Mal belum sampai, langsung saya ketok kepalanya. Dam, sering ya? Istrinya direktur Baitul Mal udah sampai belum? Belum, astagfirullahaladzim. Pasti nanti nggak dibawa sama papi. Wah, papi. Pi bawa lah pi. Si paling papi nih, tolonglah dibawa pi. Ya. Pergi minta Iqra, IQRA tulisannya, bacanya Iqra Braille Center. Belajar sana, belajar baca Quran pakai raba. Belajar, coba datang. Minta sama Bang Sam. Siap Bang Sam? Sambut Bang Sam bulan Ramadan. Jangan kasih makan siang pokoknya. Jangan kasih Bang Sam pokoknya. Biar mereka ya lapar-lapar. Jangan kasih air minum Bang Sam. Kalau bulan Ramadan. Kalau nanti bulan-bulan biasa tinggal ambilkan teh di depan tuh Bang Sam. Kan ada paret, ada air tehnya tuh. Nah, enggak paham nih. Tinggal kasih gula, lemon tea, paret tuh kan, rasakanlah tuh. Orang-orang dari luar Jakarta, luar Pontianak, pertama kali datang ke Pontianak, nengok air gambut tuh, temenong dia, air apa tuh? Terus nengok saya kumur-kumur, nengok saya wuduk pakai itu, bingung dia. Air itu coklat kan, air gambut. Jadi datang. Termasuk abang kakak, cerita-cerita guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah. Ini kan dimensi yang saya terus terang dari 2012 sampai 2020 tak terpikir sama sekali. Sampai Allah tampar mulut saya. Kalau kena Allah tampar pipi saya. Sungai Jawi nama daerahnya. Sungai Jawi. Ada ibu-ibu makan daun 3 hari gara-gara COVID. 3 hari ibu tuh makan daun. Suaminya marbot masjid lockdown, tidak bisa beraktivitas. Akhirnya si ibu mau minjam beras sama tetangga yang muslim, tidak dikasih. Justru orang non muslim ngasih dia beras 5 kilo. Itu bagi saya tamparan keras. Aku kemana jak selama ini, katanya Ustadz nasional. Itu kenapa salah. Jadi abang kakak salah satu alasan nanti kita kalau kena tanya orang, kenapa sih Ayaman tuh tidak mau naik-naik panggung lagi? Kenapa tidak tablik akbar lagi? Tablik akbar udah diserahkan sama yang lebih qualified, lebih kompeten, ilmunya lebih banyak. Ayaman biarlah masuk kampung aja. Masuk hutan aja.
ketemu sama guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Mana tadi? Bannernya tukang gali kubur mana tadi? Tolong. L bannernya yang di YouTube. Jadi Ayaman sekarang lagi cerita betapa mahalnya hidayah itu abang kakak. Karena Allah tegur kita dengan sangat keras. Mana L bannernya tadi yang warna hijau? Fa innaha la ta'mal absar. Jadi saya bilang ya Allah, akhirnya bikin program dengan bunda dengan anak-anak namanya IMM, Indonesia Mustahil Miskin. Itu doa. Kalau Mustahil Miskin Indonesia itu nama komunitas. Tapi Ayaman bikin Indonesia Mustahil Miskin, Indonesia Mustahil Lapar. Itu sebuah narasi dan sebuah doa supaya di Indonesia tidak ada lagi yang kelaparan. Sebelum oke gas tuh. Ngomong apa nih? Apa? Gas langka. Apa? Jadi Indonesia Mustahil Lapar itu dibuat dalam rangka memuliakan, melayani, membahagiakan guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Karena selama COVID itu bang, masjid di lockdown, bapak yang marbot masjid ini tidak dapat penghasilan. Akhirnya makan daun 3 hari depan rumah. Ya Allah, saya bilang kemana aku selama ini? Apalah kerja aku bagi-bagi beras jauh-jauh. Ini di Sungai Jawi. Saya minta maaf sama ibu itu berkali-kali saya minta maaf. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang guru-guru ngaji kampung, tukang gali kubur sudah mulai dapat hadiah, dapatlah sembako, dapatlah apa. Saya ketemu silaturahim sama saudagar-saudagar pengusaha menceritakan itu, ngasih tahu sama mereka, bang ada hal yang urgent. Ustadz ini, tukang gali kubur ini, pemandi jenazah ini, muazin ini, marbot ini tidak pernah digaji bang, tidak ada orang yang peduli sama mereka. Karena mereka punya kesamaan, tidak pernah minta, tidak pernah nunjukkan diri susah. Udah? Jadi begitu abang kakak. Ini jangan sampai jadi salah ini ya. Karena tadi saya bilang materi Ayaman ini bukan pakai kaca tembus pandang untuk nengok orang, tengoklah ke dalam diri. Saya belajar gitu abang kakak, apa yang bisa aku lakukan? Tentu kita semuanya bagi tugas, ada yang striker, ada yang back. Husnuzon kepada orang lain gimana? Oh ya, mungkin beliau cara berdakwahnya begitu. Oh mungkin beliau membelanjakan hartanya. Husnuzon sama orang. Tapi kalau sama diri sendiri tajam, jangan terbalik. Sama orang tajam, sama diri sendiri tumpul. Kok bahlul namanya? Coba bilang. Sama orang lain tajam. Ayo semuanya, sama orang lain tajam. Sama diri sendiri tumpul. Kau bahlul. Pendek ya videonya nih. Langsung potong, langsung naikkan. Cepat orang nonton video ini, bisa juta-juta view-nya. Kalau yang dah 30 detik, 38 detik dah tak bisa dah. Tak bisa nonton. Sama orang lain tajam, coba bilang. Sama diri sendiri tumpul. Kau bahlul. Dah. Potong, naikkan TikTok. Langsung soundtracknya Qalbi fil Madinah gitu ya. Langsung viral. Wajadas sakinah. Ada viral. Kok Qalbi fil Madinah? Kau bahlul judulnya kan? Nah. Dah, ngomong apa gitu nih? Oh. Keru-keru orang tuh ketawa ya. Lucu kali ya dengarkan SMK sambil nyetrika, ketawa-ketawa seorang kali dia. Ya kan? Kalau yang di sini kan bisa ketawa sama rame-rame kan? Kalau yang di rumah tuh loh lagi berkemas, suaminya lagi di kasur kan? Nah, istri aku nih ketawa-ketawa seorang. Udah agak-agak istri aku nih kata dia kan. Tahu aja Ustaz lagi nyetrika, hati-hati setrika tangan ya. Gitu. Dah. Jadi abang kakak yang buta apa? Yang buta apa? Hati. Bukan matanya yang buta.
Jadi kalau abang kakak ke Pontianak minta main-main ke Iqra Braille Center biar bisa ngelihat siapa yang buta sesungguhnya. Ayaman kalau ketemu sama mereka tuh kadang-kadang malu gitu. Salaman, hafal Quran 2 juz 3 juz. Aduh, aku nih banyak sekali dosa-dosa mata gue nih. Nah, kakak kalau mau ngeluh main-main ya ke Iqra Braille Center. Ada yang lagi ketawa ayaman sama adonan kue. Masya Allah, hati-hati kak, netes ya liur tuh. Jadi asam kuenya, asam sulfat namanya apa? Asam sulfat. Hahaha, netes ya liur kan? Wah lumayan lah nih kata dia adon terus. Hati-hati ya, hati-hati. Ada yang lagi nyetrika ya kan? Ada yang lagi apa? Ada yang lagi berkemas ya. Nah mudah-mudahan materi hari ini bisa menghidupkan hati kita. Abang kakak yang baik, apa yang bisa kita lakukan? Satu, resapi, renungkan. Ya. Yang kedua, bagikan kebaikan-kebaikan ini. Dapat resumenya, share. Masalah orang tidak baca atau kalau dibilang soalim, tidak ada urusan. Cermin ke dalam, ya kan? Cermin juga keluar. Gimana? Cermin ke dalam, cermin juga ke keluar. Siapa tahu wasilah kita posting di status Instagram, status Facebook. Usaha dia resume-resume masih di-share enggak? Abang kakak ada yang belum join klub ya? Klub SMK ya? Kelab kata orang Melayu dulu, kelab. Kau enggak kelab sama kami, kelab. Oh bahasa Inggris rupanya kelab tuh, celup tulisannya apa? Celup. Kau enggak sekelab sama aku kata dia. Kelab. Lama saya. Ada yang pernah kecil aduh? Ada yang pernah kecil? Ah, ya kan? Kelab. Kau enggak kelab sama aku? Apa kelab tuh? Rupanya celup. Kata-kata hari ini ayaman, oh, itulah tadi sama orang lain tajam, sama orang lain tumpul, kau bahlul, itulah kata-kata hari ini. Bikin videonya ya, bikin videonya. Udah jadi dah ayaman, woi cepat agak. Ngedit pakai Microsoft Word dia. Bagikan, jadi gini, apa cermin ke dalam, cermin juga keluar. Abang kakak bisa pakai status WhatsApp, masih kan? Atau mungkin kalau Telegram susah dia, boleh bikin grup WhatsApp-nya untuk resume SMK tuh ada. Bagikan lewat WhatsApp. Mak-mak ini pindah ke Telegram tak bisa wesel dia bisanya. Ya, coba pakai WhatsApp, bikinkan klubnya. Resume SMK 1, resume SMK 2, resume SMK 3, pokoknya bikin. WhatsApp tuh sekarang berapa maksimal? 1000. Oh, cukup lah 1000. Udah 3 grup, bikin satu arah aja. Karena kalau enggak nanti dia jual tempoyak, jual tencalok di situ, ya, ya kan? Jual obat biku, macam-macam dia jual tuh nanti. Ngerti obat biku enggak abang kakak? Enggak ngerti ya? Mau gabung grupnya Ayaman? Oke, nanti di share ya. Tunggu nanti Ayaman. Mana linknya kasih saya biar kita posting. Dah, nanti informasi-informasi tentang guru ngaji kampung dan segala macam kita share di situ semuanya. Ya, jadi pakai WhatsApp ya. Kayaknya Telegram nih saya tengok enggak semuanya nyambung. Mak-mak tuh tak connect, dia bertuar aja. Kadang-kadang tuh bergegar tangannya buka WhatsApp tuh. Sekali geser tuh gini, sampai gini usah dia. Gitu kan geser. Karena dia layar sentuh kan. Layar apa? Layar sentuh. Jadi kalau geser menu gimana? Oh, gitu. Bayangkan Abu, sampai gini dia geser Abu. Mantap handphone. Dah ya? Oke, siapa yang mau satu klub? Mau gabung Ayaman? Aku belum gabung ya nanti. Jadi cermin ke dalam, apa? Cermin juga keluar. Dengan kita muhasabah introspeksi, lalu kita share konten ini, mudah-mudahan ada sahabat kita, abang kita, kakak kita, kawan kita, saudara-saudara kita yang juga terinspirasi. Belajarlah membagikan kebaikan. Sip? Niatnya bukan kita udah baik, justru karena kita pengen baik, apa? Pengen baik, kita bagikan konten itu. Sip? Jelas? Dah. Makasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Sehat-sehat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat Ayaman. Satu surga sama Rasulullah. Kan doanya mantap tuh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita semuanya istiqomah. Wafatnya husnul khatimah. Alam barzahnya indah. Satu surga sama Rasulullah. Dan bisa berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Nah ini yang di Instagram. Di copy komennya Ustaz Adia ini. Atau di gimana cara yang bisa diklik link langsung status Instastory.
Munzalan TV boleh. Pokoknya bikinkan collab sama Yaman nanti kita ini kan. Ya. Bagikan nanti abang kakak. Ayo. Kita bagi-bagi ini link WhatsApp. Jadi semua video-video, semua apa konten-konten yang lama-lama tuh masuk aja situ saat dia semuanya. Biarkan orang join. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, anak-anak saya 4F, kami sekeluarga besar ya. Wawa mama saya, ibu di Lampung, adik-beradik kami semuanya sekeluarga besar dari Aceh sampai Papua, semua keluarga besar Paskas dan Masjid Kapal Munzalan, mitra-mitra dakwahnya, orang tua asuhnya dan semua orang baik yang terlibat dalamnya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.